ngebahas tentang tips atasi rasa takut saat ingin melakukan persalinan atau melahirkan. Nah, bunda-bunda di rumah yang takut rasa akan melahirkan, apa aja sih yang harus kita lakuin untuk bisa berdamai dengan tubuh kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri bagaimana? Nah, ini aku akan berikan tipsnya karena aku juga merasakan hal itu, karena ini adalah detik-detik aku menunggu persalinanku. Apa aja yang harus kita siapkan untuk tubuh, mental, dan pikiran kita saat melahirkan nanti? Jangan lupa ditonton videonya sampai habis, di checklist, di like, di comment, and di subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi bunda semua. Oke, check it out in videonya. Hari ini sesuai dengan judul yang di bawah ini, aku mau membahas tips atasi rasa takut saat menghadapi persalinan. Nah, aku juga ngerasain rasa takut, khawatir, bisa nggak sih aku ngelahirin anak aku nanti. Nah, bisa nggak sih aku tuh normal bersalinnya. Nah, apa aja sih yang harus aku lakuin? Ini adalah tips yang akan aku bagikan kepada ibu-ibu semua, bunda-bunda yang muda di rumah, yang lagi hamil, yang lagi menjalani trimester demi trimester dan akan menjalani persalinan, menghadapi persalinan. Nah, yang pertama itu aku punya tips. Aku harus berdamai dengan tubuh aku dulu pertama. Terus aku harus dengerin si janin bayiku. Aku harus percaya dulu, aku harus bisa ngelahirin normal. Aku sehat, bayiku juga sehat, dan dia akan melahirkan dari rahimku secara aman dan nyaman. Nah, itu yang pertama kali, mindset yang harus kita rubah dari ketakutan kita untuk melahirkan. Memang sih, ini adalah pengalaman aku yang pertama untuk melahirkan, tapi karena aku merubah mindsetku dari takut menjadi positive thinking aja lah ya. Kenapa orang bisa kita nggak bisa? Nah, kita harus contohin yang kayak itu, yang baik-baik, kita pikirin yang positif-positif. Insya Allah bunda, hasilnya juga positif, lahirannya selamat, bayinya selamat, semuanya beres, aman. Nah, yang kedua, kita harus pilih dengan bidan dan dokter terpercaya bunda. Nah, jadi kalau misalkan bunda mau lahiran, mau melakukan persalinan, itu haruslah dengan bidan yang nyaman, nyambung sama kitanya, pas diajak ngobrol enak, pas diajak konsultasi, si dokter atau si bidannya ini memberikan saran yang terbaik untuk kita. Dijamin bunda kita akan merasakan nyaman dan percaya sama bidan atau dokter yang kita percayakan untuk melakukan persalinan. Nah, kalau aku sih tipsnya kayak gitu, karena aku merasa aku udah yakin sama dokterku, apa yang aku udah lakuin selama ini udah bener, udah cek sama dia juga, dan insya Allah kata dokterku aku juga bisa melahirkan normal kayak gitu. Alhamdulillahnya lagi bunda, untuk dokterku ini mudah dan enak banget kalau diajak komunikasi. Kalau misalkan di WA gitu, dok kenapa ya aku hari ini kayak gini, dia langsung jawab dan fast respon banget. Jadi aku tuh ngerasanya ya ampun nyaman ya kayak gitu. Kalau misalkan hamil tuh kan harus nyaman, plus persalinan juga kan harus dipersiapin dengan nyaman dan matang. Nah, kita harus pilih-pilih dong dokter dan dengan bidan yang mana yang benar-benar buat kita nyaman saat kita lahiran, dan kita percayakan segala-galanya dengan si dokter atau si bidan itu sendiri. Terus yang ketiga, bicarakan dengan pasangan Anda tentang ketakutan Anda. Jadi bunda, kalau misalkan bunda ngerasain galau banget, bentar lagi mau lahiran, aku bisa nggak ya mas, kayak gitu kan. Aku juga cerita sama suamiku, aku bisa nggak ya kira-kira ini ngelahirin anak kita. Ya pasti mereka kasih support, terutama suami dan orang tua kita, yang orang-orang terdekat terlebih dahulu. Mereka memberikan support dan meyakini kita akan melahirkan secara sehat, normal, dan selamat kayak gitu. Itu adalah membuat pikiran kita jadi lebih positif, dan kitanya juga semangat. Oh iya, aku harus bisa ngelahirin secara normal, dan aku harus bisa ngelahirin anak ini secara aman dan yang terbaik untuk aku kayak gitu. Terus yang keempat, nah yang keempat ini masalahnya
gampang-gampang susah juga ya. Gali rasa takut kita. Rasa takut kita tuh kenapa sih? Rasa takut akan sobekan saat kita melahirkan, rasa takut akan darah, rasa takut akan nyeri. Semuanya bakal ngalamin itu bun, dan aku juga ngerasain itu. Sama sekali nggak ada bohong-bohongnya. Sampai sekarang aku masih kepikiran, aduh sakit nggak ya kontraksi, aduh nanti kalau misalkan apa namanya tuh pas lahiran dijahit nggak ya, gimana sih rasanya guys. Kembali lagi, percayakan semuanya kepada bidan dan doktermu, karena mereka akan melakukan yang terbaik untukmu dan mereka akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita sesuai dengan keinginan kita dan yang terbaik untuk kita dan bayi kita. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada merasakan ketakutan yang berlebihan, lebih baik kalian cari ke dokter deh, cari dokter yang terpercaya yang kata aku tadi, atau ke psikis yang bisa ngilangin rasa takut kalian akan untuk melahirkan kayak gitu. Terus yang kelima, ambil cara nafas relaksasi. Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kosongkan pikiran, positifkan pikiran, fokuskan pikiran kita bakalan ketemu si baby. Nah itu kan happy banget pasti ya. Yang ditunggu-tunggu setelah melahirkan adalah ketemu si baby, dengerin suara tangisan yang pertama kalinya, terus peluk dia. Nah itu tuh yang bikin kita tuh semangat. Ya ampun, sebentar lagi aku bakal ketemu baby aku harus kuat, aku harus semangat, dan aku harus sehat. Aku harus gendong anak aku harus cium anakku. Nah kayak gitu, aku sih mikirnya kayak gitu aja ya. Kenapa aku harus takut? Karena di samping aku pun udah banyak yang orang yang aku percayai untuk menjalani si lahiran ini secara normal dan secara yang terbaik untuk aku. Dan aku juga didampingi dengan suamiku nantinya, didampingi sama ibuku, mertuaku nanti. Nah kayak gitu guys. Nah apalagi di masa pandemi kayak gini yang kita takutin kayak gitu kan, virus kayak gitu-gitu yang misalkan kita mau melahirkan. Nah guys, itu jangan terlalu dipikirin karena ibu hamil tidak boleh stres. Nah itu tadi 5 cara yang aku bagikan, yang aku rasain dan yang aku konsultasikan kepada dokterku, apa yang harus aku siapin secara mentalku, secara pikiranku untuk melahirkan secara normal. Jadi kalau ibu-ibu di luar sana, bunda-bunda yang punya tips lagi untuk mengatasi rasa takut saat persalinan, boleh banget berbagi di kolom komentar bawah ini. Jangan lupa juga guys di komen, di like, and di subscribe channel aku. Video-video aku yang sebelum-sebelumnya ini mengenai baby, parenting, dan tentang masak-masak juga ada di bawah. Yang makan-makan juga ada di bawah. Nah kalau misalkan kalian mau nontonin, mau subscribe aku dan follow aku juga bisa di Febipra97. Kalau misalkan kalian mau DM berbagi cerita sama aku tentang kehamilan, seputar ibu hamil dan parenting, sangat bermanfaat bagi aku untuk menggali ilmu, karena aku adalah ibu baru yang akan segera insya Allah, kalau misalkan tidak ada halangannya, akan melahirkan di bulan-bulan ini atau di bulan depan. Karena HPL itu aku ulangin lagi, itu bulan 11 tanggal 4, namun besok itu sudah 9 bulan. Nah karena aku juga cerita sama dokterku, dok kalau untuk kelahiran normal itu biasanya berapa bulan sih? Tergantung sama badan ibunya. Oh bukan sama janinnya, bukan, ternyata tergantung sama ibunya. Tergantung sama ibunya, biasanya sih 39, tapi ada juga yang tidak 39, ada yang 37 atau 38. Nah itu tergantung dengan si respon dari tubuh ibunya sendiri. Nah itu aja yang bisa aku bagiin ke kalian hari ini. Siapa yang mau berbagi ilmu lagi, tenang aja, aku nyiapin kolom komentar untuk kalian semua. Jadi kalian bisa tuh saling berbagi cerita kalian yang kalian alami saat masa-masa kehamilan kalian di komentar bawah-bawah ini. Jadi kalian bisa tambahin sekali guys. Aku juga mengharapkan kalian berkomentar yang baik-baik tentang kehamilan, tentang parenting, tentang baby. Jadi kita saling share dan saling dukung untuk ibu-ibu muda di luar sana. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Terima kasih. See you in my next video. Bye.